selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online MDC Samarinda. Dan selamat bertemu kembali bagi Anda yang setia mengikuti ibadah online ini. Sebelum mengikuti ibadah online ini, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ikutilah dengan sungguh-sungguh tanpa melakukan pekerjaan lainnya, jadi kita fokus dengan ibadah kita. Yang kedua, meskipun kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing, percayalah urapan dan zaman Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Mari segera saja kita ikuti bersama ibadah online MDC Samarinda. Selamat menikmati ibadah. Mari naikkan pujian kita. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia yang sangat baik dalam hidup kita. Oh yeah. Lord, you are good. Sing it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Kekal selamanya. Sebab kau baik, dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala suku, bangsa, kaum dan bahasa, generasi ke generasi, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, Engkau baik. say, You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth Forever. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, ku sembah Kau.
Tuhan. Dan Engkau juga kekuatan kami Bapa. Di saat kami lemah Tuhan, di saat kami perlu kekuatan-Mu Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan pada setiap umat-Mu yang percaya Tuhan. Sebab Engkau juru selamat kami Bapa. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang Tuhan hanya janji-Mu. Hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari angkat tangan kita dan katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ya Tuhan, Engkau kekuatan kami Bapa. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan, yang tak terlambat Tuhan. Mari katakan dengan iman kita, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan
kepadamu Tuhan kami berharap. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Janji-Mu Tuhan kami berpegang bahwa Engkau Allah yang menjaga kami, Allah yang akan menopang kami. Kami tidak takut Tuhan ketika ada Engkau di dalam hidup kami, Yesus. Sebab itu Tuhan kami mau naikkan pujian ini Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab itulah sumber kekuatan kami. Menyembah-Mu Tuhan. Oh Jesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan. Kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Halo, salam sejahtera, berjumpa kembali di dalam ibadah online MDC Samarinda. Senang sekali bisa menjumpai saudara lewat tayangan ini. Saya harap saudara-saudara tidak sedih, tidak tertekan, dan tetap tetap bersuka cita. Sebab Corona bisa menghentikan, bisa menutup pintu gereja. Tetapi Corona tidak akan menghentikan sukacita gereja Tuhan yang ada dalam diri kita. Oke, setuju? Amin? Oke, ayo. Oleh ke kanan kiri dan senggol, ayo tetap semangat. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bangga Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang hadir di mana-mana.
Karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Kuasamu, kasihmu, sukacitamu mengalir kemanapun kami ada. Karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Katakan Tuhan, sepatah kata firman-Mu. Maka firman-Mu akan sanggup mengubahkan hidup kami. Dan sepatah kata firman-Mu pun akan sanggup menciptakan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Suatu saat ada sebuah company yang menciptakan dan membuat casing handphone merek tertentu. Karena dia yakin bahwa produknya itu kuat, maka mereka mengadakan satu percobaan membuang sebuah handphone dari ketinggian 300 meter. Dengan memakai jasa skydiver, mereka pergi ke salah satu pegunungan di Swiss. Dan sampai di atas pegunungan itu, dia lompat dan dengan menggunakan wingsuit, mereka mulai terbang. Setelah yakin pada satu titik ketinggian 300 meter, maka si diver tadi melemparkan HP itu dan melepaskannya. Selama dilempar itu, HP dalam kondisi power on. Dan kameranya pun aktif untuk merekam bagaimana jatuhnya handphone itu. Dan akhirnya handphone itu jatuh ke tanah. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai di tanah, maka para penyelidik itu mengambil handphone itu dan melihatnya. Ternyata handphone yang dibuang dari ketinggian 300 meter itu masih dalam keadaan hidup, berfungsi normal, ya walaupun ada lecet-lecet sedikit. Tetapi handphone ternyata dapat dilindungi dan dapat berfungsi dengan baik. Menunjukkan bahwa kualitasnya bagus. Mereka melakukan itu bukan karena iseng, bukan karena mereka benci dengan produknya. Tidak, justru karena rasa bangganya. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia, nih loh, gua punya produk hebat nih, kuat. Dijatuhkan dari tinggi 300 meter, tetap hidup. Hebat kan? Nah, saudara, tahukah? Tuhan pun kadang-kadang berbuat gitu loh. Kadang-kadang Tuhan itu membuat umatnya, karena Tuhan tahu kualitas umatnya. Karena Tuhan tahu kemampuan yang dia berikan di dalam diri umatnya, kekuatannya, imannya, maka Tuhan kadang-kadang menjatuhkan beberapa orang atau hamba Tuhan atau umat Tuhan mengalami jatuh ekonomi, mengalami kesulitan, mengalami aniaya, mengalami segala macam penderitaan. Tujuannya apa? Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa produk kerajaan Allah itu adalah produk yang kualitasnya bagus, yang tidak mudah menyerah. Oleh sebab itu, kita sering mendengar kesaksian-kesaksian hamba Tuhan. Bagaimana mereka melewati saat-saat sulit, tetapi tetap bertahan, tetap beriman, tetap berhasil. Kenapa? Karena memang mereka produk kebanggaan Tuhan. Tuhan bangga kepada orang-orang itu. Maka Tuhan membuat mereka mengalami itu. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Bukan karena Tuhan tidak bisa menjaga. Bukan. Karena Tuhan bangga dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ada seorang yang mengalami masalah yang sama. Yaitu Ayub. Ayub suatu saat mengalami satu masa di mana dia mengalami saat-saat yang sulit. Karena dia harus kehilangan aset-asetnya, dirampok, ditipu. Bukan berhenti sampai di situ. Anak-anaknya pada suatu saat mereka sedang duduk-duduk, sedang bersenang-senang. Tiba-tiba musibah datang, angin besar, kencang, menyapu rumahnya. Dan rumah itu rubuh. Dan semua anak-anaknya meninggal dunia. Belum sampai di situ. Ditambah lagi, dalam keadaan yang menderita itu, Ayub ditimpa penyakit dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu berboroknya
sangat busuk sekali. Sangat-sangat menderita. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan yang dialami oleh orang mengalami musibah seperti ini. Tetapi bagaimana nasib Ayub? Ayub adalah hamba Tuhan, kebanggaan Tuhan. Ayub bisa survive, Ayub bisa melewati, dan dia berhasil melewati masa-masa sulit di dalam penuh kemenangan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan, dan Tuhan mengembalikan hartanya, Tuhan memberikan anak-anaknya lagi, dan Tuhan dipermuliakan. Melalui musibah itu Tuhan dipermuliakan. Melalui kesulitan itu Tuhan membuktikan kehebatan anaknya. Nah, saya tahu hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan. Saya tahu kita semua sedang mengalami saat-saat yang sangat tidak enak. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Menjalani kehidupan di tengah kesulitan dan tantangan diperlukan bukan sekedar kepandaian atau keterampilan. Dibutuhkan keteguhan hati. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita belajar tentang keteguhan hati. Ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan, kita kecewa, kita marah. Satu hal yang perlu kita miliki, keteguhan hati. Kalau kita memiliki satu hal ini, keteguhan hati, maka apa yang dialami oleh Ayub, kita juga akan mengalami. Kalau Ayub berhasil melewati dan berhasil kembali dan berhasil memenangkan perjuangan hidupnya, maka saudara dan saya akan mengalami pengalaman yang sama. Berhasil melewati dengan penuh kemenangan. Oleh sebab itu, mari kita lihat bersama-sama, apa sih yang membuat Ayub yang begitu habis-habisan, ancur-ancuran, tapi dia hatinya masih teguh, tidak tergoyahkan? Paling tidak ada 3 hal yang membuat Ayub memiliki keteguhan hati. Yang pertama, Ayub menyampaikan perasaannya kepada Tuhan. Menurut saya manusiawi ya, ketika orang mengalami susah, mengalami kesulitan, ketika orang tertimpa musibah, kemudian dia menjadi marah, sedih, kemudian dia shock dan merasa nggak berdaya. Hal itu adalah manusiawi. Dan Ayub pun mengalami hal yang sama. Ayub pasal 1 ayat 20 berkata begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat ini menunjukkan Ayub mengekspresikan perasaannya. Salah satu kata yang menunjukkan perasaannya di situ, dia berkata, ia mengoyakkan jubahnya. Mengoyakkan jubah itu ekspresi kesedihan, kemarahan, kejengkelan, dan nggak tahu harus bagaimana. Saudara, menurut saudara, salah nggak orang mengekspresikan kemarahan dan kekecewaan? Menurut saya enggak. Tidak salah kita menunjukkan kekesalan dan kemarahan kita. Enggak salah. Karena kita diciptakan dengan perasaan. Dan Tuhan pun juga memiliki perasaan. Allah kita adalah satu pribadi yang punya perasaan. Allah bisa marah. Yesus menangis. Yesus juga pernah sedih. Gak apa-apa. Mengekspresikan perasaan itu adalah sesuatu yang wajar. Tuhan tidak marah. Tuhan membolehkan. Malah pakar konseling mengatakan kalau orang sedang dalam masalah, mengalami satu masalah, kemudian dia bisa bercerita, menyampaikan keluhannya, kesesakannya, kesulitannya kepada konselor, 50% dari penyakitnya, dari bebannya sudah terangkat. Berarti orang yang menyampaikan perasaannya, orang yang bisa curhat, orang yang bisa menyampaikan isi hatinya, itu sehat, itu baik, dan itu perlu. Malah sebaliknya,
Kalau ada orang yang tidak pernah mengekspresikan perasaannya, semua disimpan, semua dimasukkan di hati, dan dia diam-diam, dia jaim, pura-pura hebat, pura-pura imannya kuat, takut nanti kalau dia nangis, kelihatan orang, nggak ada iman. Itu yang justru berbahaya. Karena orang yang memiliki kebiasaan menyimpan dan menumpuk masalahnya di hati, justru itu berpotensi untuk suatu saat kalau kekuatan kapasitasnya sudah melampaui batas, itu bisa meledak. Dan ada seorang pakar yang mengatakan juga, kalau kesedihan itu terlalu disimpan di hati, itu mendatangkan penyakit, Bapak Ibu. Jadi menurut saya, kalau kita sedih, kalau kita sedang berduka, ya apa-apa, mau nangis aja. Itu sehat. Tapi bukan berarti lalu kita seenaknya. Dikit-dikit kita ekspresikan, dikit-dikit kita ngomong. Kalau kita merasa sedikit nggak enak, kita curhat di Facebook. Kalau kita nggak suka dengan orang, kita tersinggung, kita ngomong. Nah, bukan begitu juga. Menurut saya itu namanya koper. Apa itu koper? Korban perasaan. Korban perasaan. Koper itu lebih parah daripada baper. Itu di atasnya baper. Koper. Korban perasaan karena dia tertindas dengan perasaannya sendiri. Enggak juga segitunya. Secukupnya proporsional. Orang yang sedang merasakan sesuatu jangan disimpan. Oleh sebab itu saya percaya firman Tuhan, tidak baik manusia itu seorang diri. 2 atau 3 lebih baik. Saya mohon saudara menangkap firman Tuhan ini. Jangan hidup menyendiri. Milikilah komunitas. Milikilah kelompok sel. Bergabunglah dengan kelompok-kelompok orang yang beriman. Mengapa? Karena kalau kita punya komunitas, pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita terkena musibah, kita susah, ada saudara-saudara kita yang pundaknya bisa menjadi tempat sandaran kepala kita. Ada orang-orang yang akan menerima pelukan kasih sayang. Dan di dunia ini banyak orang-orang yang tertindas. Banyak orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Saudara, ketika kita sedang mengalami susah, datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sedih, aku tersinggung. Aku melakukan ini dan itu. Tuhan akan mendengarkan keluhan dan hal-hal yang menjadi bebanmu. Datanglah kepada Tuhan, sampaikan kepada Dia. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang pada masa-masa sulit ini memiliki keteguhan hati. Yang pertama, menceritakan perasaan kita. Dan yang kedua, percayalah kepada Tuhan sekalipun kita tidak mengerti apa yang terjadi. Saudara, kebanyakan orang dalam situasi seperti Ayub, di mana dia kehilangan anak-anaknya, di mana bisnisnya hancur, bahkan aset-asetnya ditipu orang, dirampok. Dalam keadaan seperti ini, kalau orang menjadi stres, menjadi marah, itu wajar. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukan Ayub? Ayub berdoa dan isi doanya adalah, Tuhan mengapa? Mengapa begini, mengapa begitu, mengapa begini? Saudara, saya mau beritahu. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, yang dibutuhkan itu bukan alasan-alasan argumentasi, baik secara teologis maupun psikologis. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ketika kita dalam kesulitan, ketika kita punya masalah adalah kekuatan dan keteguhan hati. Bukan argumentasi. Nah, Ayub mencoba untuk berargumen dengan Tuhan. Saya bacakan ayat Ayub 3 ayat 11 dan 12. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusui? Ini ekspresi Ayub yang maksudnya, daripada aku dilahirkan seperti ini, menderita, mendingan gak usah lahir deh. Kira-kira begitu isinya.
Ayub nggak suka dengan keadaannya. Daripada aku hidup seperti ini, mendingan nggak lahir sekali. Saudara, kita bisa mengerti perasaan Ayub seperti itu. Dia mencoba bertanya, mengapa? 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 Ada 3 kali kata mengapa yang diucapkan oleh Ayub. Saudara, saya mau beritahu, kalau saudara sedang mengalami musibah, kalau kita mengalami kesulitan, tidak perlu bertanya mengapa. Minta Tuhan kekuatan dan keteguhan hati. Karena kalaupun kita tahu alasannya mengapa, itu nggak menolong kok. Contoh, kalau saudara mendapatkan musibah, kita kehilangan motor. Dan pencurinya ketangkap. Ditanya, mengapa kamu mencuri? Karena aku butuh ekonomi. Apakah dengan saudara mengetahui alasan dia mencuri, masalahnya selesai? Enggak. Sakit hati masih, motornya udah dijual, udah nggak ada bekasnya. Jadi tidak menyelesaikan masalah, bukan? Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, yang dibutuhkan adalah kekuatan dan keteguhan hati. Sebab itu kita nggak perlu bertanya. Dan dalam kasus Ayub, Tuhan tidak perlu menjelaskan kepada Ayub mengapa dia harus menderita. Tuhan tidak minta izin, Ayub permisi ya. Nah, mengapa sampai Tuhan berbuat seperti itu? Karena dia Allah yang berdaulat. Dan karena dia adalah Allah yang berdaulat, dia berhak melakukan apa saja tanpa harus dipertanyakan. Sebagai umat Tuhan, mari kita percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Tuhan pegang kendali. Saudara, lebih baik kita menyediakan satu folder untuk menyimpan file-file. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, simpan aja di folder. Nanti kalau kita ketemu Tuhan di surga, rame-rame kita diskusi. Oke? Karena Tuhan nggak akan menjawab semua pertanyaan saudara. Tidak usah ngotot, tidak usah memaksa kita mendapatkan jawaban atas hidup ini. Percayalah, Tuhan tahu. Yang ketiga, yang membuat Ayub memiliki keteguhan hati. Karena Ayub tidak menyimpan kepahitan. Ayub 1 ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, luar biasa, sangat mengagumkan. Ayub kehilangan segalanya, dia tidak punya apa-apa, tapi dia bisa berkata, semua itu dari Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan pergi. Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kalimat itu menunjukkan bahwa dia ikhlas. Dia rela. Dia tidak megang erat dengan apa yang menjadi berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan, Tuhan ambil, ya ambil saja. Semua dari Tuhan. Justru sikap hatinya yang ikhlas seperti itulah yang membuat Tuhan mengembalikan berlipat-lipat. Satu lagi ayat di dalam Ayub pasal 2, ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, hal yang paling sulit ketika orang yang dekat dengan kita pun tidak mendukung kita. Dan itu dialami oleh Ayub. Tetapi Ayub adalah hamba Tuhan yang memiliki keteguhan hati. Walaupun tidak ada orang yang mendukung dia, tapi keteguhan hatinya membuat dia stand firm, berdiri teguh, tidak tergoncangkan. Itulah yang disebut keteguhan hati. Kesimpulannya,
Kita semua akan mengalami, cepat atau lambat, atau saudara sedang mengalami masa-masa sulit. Jangan takut. Saudara akan sanggup melewati masa-masa sulit itu dengan penuh kemenangan. Saudara akan mampu menyelesaikan masa sulit itu bersama Tuhan, asal kita punya keteguhan hati. Bagaimana caranya? Ada 3 hal. Sampaikan perasaanmu kepada Tuhan. Apa yang kita rasa, berdoalah, intimlah dengan Tuhan. Yang kedua, percayalah Tuhan itu berdaulat. Dia mampu untuk mengembalikan, dia mampu untuk melindungi kita. Dan yang ketiga, jangan menyimpan kepahitan. Ikhlas. Jangan kita menyalahkan siapa-siapa, jangan mencari kambing hitam. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di surga, kami sadar Tuhan, kami rasanya sedih. Kami tidak tahan Tuhan dengan keadaan yang seperti ini. Kami terbatas. Kami diintimidasi. Bahkan kami ditakut-takuti dengan berita-berita. Tetapi saat ini Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau menegaskan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau mampu untuk mengendalikan apa yang sedang terjadi di atas muka bumi. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segenap hati, kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan, agar kami tetap teguh, berdiri, dan tidak goyah iman kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan dan jamah. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, dan keteguhan hati untuk bersikap dengan benar. Sehingga kami tidak mengalami kepahitan dengan situasi ini. Tapi sebaliknya, melalui keadaan ini Tuhan akan buat kami melihat bahwa rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memberkati umat-Mu yang sedang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita akhiri pertemuan kita ini dan kita berdoa bersama-sama agar berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tetap bersama kita di rumahmu, dalam keluargamu, bahkan di dalam usahamu. Mari kita berdoa. Kiranya berkat Allah Bapa Surgawi, berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang dikehendakinya. Dan kiranya kasih dari Yesus Kristus akan melembutkan, menyembuhkan, dan memberikan kemampuan untuk kita mengampuni dan tidak pahit hati terhadap situasi yang sulit ini. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kita sukacita, berikan kita kekuatan untuk kita bersama-sama menghadapi hari esok dengan harapan Tuhan Allah yang ajaib akan memegang kendali dan memberikan kemampuan, kekuatan untuk kita keluar melewati masa-masa sulit ini dengan penuh kemenangan. Berkat Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Gelap badai
hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenangmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, oh kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang bergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenangmu. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenangmu. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami berharap Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga hidup Anda terus dipenuhi berkat dan memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah kami secara online di channel YouTube dan aplikasi MDC Samarinda. Ibadah online tidak menghalangi kita di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja yang tertera pada layar. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilakukan secara online pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pada pukul 9.30. Bagi kalian orang-orang muda dapat mengakses ibadah online Image Teens pada hari Sabtu pukul 6 sore melalui channel YouTube Image Teens Samarinda. Khusus untuk adik-adik Star Kids, online Sunday School dapat diikuti melalui aplikasi Zoom. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Louis. Doa Diper telah aktif kembali dan dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Anda juga dapat mengetahui informasi terbaru mengenai aktivitas gereja melalui aplikasi MDC. Dan Anda juga dapat mengakses Instagram dan Facebook MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.